Hai nak, bagaimana kabar kalian semuanya? Lama kita tidak jumpa ya. Bapak doakan semoga kalian selalu diberikan kelimpahan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam menjalani proses pembelajaran secara online. Mungkin ini adalah sesuatu yang baru ya bagi kalian. Ya, hampir seluruh sekolah ya, pembelajarannya dilakukan secara online. Oke. Jadi sedikit mengubah kebiasaan kita ya, seperti itu. Nah, untuk TIK ya, pelajaran TIK kalian masih belajar di seputar Microsoft Word. Ya, di kelas 4 kalian juga belajar Microsoft Word ya. Jadi kalian sudah belajar dasar-dasar dari Microsoft Word, bagaimana menyimpan, kemudian bagaimana membuka dokumen, kemudian bagaimana membuat dokumen baru, menebalkan, memberi garis bawah, seperti itu. Bahkan waktu itu kita juga sempat praktek untuk mengetik ya, membuat sebuah semacam surat ya, kalau tidak salah. Oke. Untuk pelajaran TIK di kelas 5 nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Nanti Bapak akan kenalkan tools-tools yang baru di Microsoft Word. Tapi sebelum itu Bapak akan review dulu ya. Bapak akan mereview materi Microsoft Word yang sebelumnya. Semoga dengan materi review ini itu bisa menyegarkan lagi memori kita sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan lancar. Oke ya. Tapi sebelum itu kalian masih ingatkan bagaimana cara membuka Microsoft Word ya. Oke, Bapak yakin pasti kalian masih mengingatnya. Nah, untuk membuka Microsoft Word ya, kalian satu lagi, kalau pada saat pembelajaran TIK yang sebelumnya ya, kita belajarnya kan di lab. Kalau di lab semua seragam ya, menggunakan Windows 2007 dan Office 2007, Office Word 2007 ya. Nah, karena sekarang kalian belajarnya di rumah, kemungkinan besar laptop atau komputer kalian sudah menggunakan Windows yang baru ya, Windows 10. Dan biasanya untuk Microsoft Word-nya juga sudah menggunakan 2010. Tapi tidak masalah karena tampilannya juga tidak begitu berbeda ya, hanya perbedaan warna dan penempatannya pun juga sama, tools-toolsnya, menu-menunya juga masih sama. Oke, nanti kalian coba praktekkan. Jadi untuk yang menggunakan Office Word 2007 dan Office Word 2010, Bapak kira tidak jadi masalah ya. Kalian tidak perlu bingung karena toolsnya, ikonnya itu juga masih sama ya, bentuknya masih sama. Oke. Kalian siapkan dulu Microsoft Word-nya. Kita akan review kembali ya, kita akan review sedikit ya. Kalian buka dulu Microsoft Word-nya. Oke, kalian siapkan dulu. Jika menggunakan Office 2007 seperti punya Bapak, seperti yang kalian lihat, itu tampilannya nanti seperti ini ya. Kalau di Office 2010 sudah kalian buka ya. Jadi disiapkan dulu. Oke, sudah ya. Ya, oke. Bagi yang belum silahkan dicari dulu Microsoft Word-nya sambil dibuka. Nanti kita pelan-pelan saja ya. Nah, di Word 2007 itu masih menggunakan Office button. Nah, di sini ada tombol Office button. Kalian bisa lihat Office button. Jika di Office 2010, Word 2010 itu sudah menggunakan menu ya. Menunya namanya menu file. Nah, di situ. Tapi di dalam menu file itu isinya sama seperti yang ada di Office button. Oke, kalau kita klik, maka di Office button akan ada menu New, Open, Save, Save As, dan sebagainya. Di Word 2010 itu juga sama, di menu File nanti kalian klik menu File, itu isinya
hampir sama ya, ada new, open, shift dan shift S. Pasti ada di sana. Oke ya, sama. Kemudian jika kalian lihat di Word di sini itu ada beberapa menu di sini atau disebut dengan tab ya. Ada menu home, menu insert, menu page layout ya dan sebagainya. Atau disebut tab juga bisa, tab home, tab insert, tab page layout ya. Nah, masing-masing tab ini, masing-masing menu itu ada ribbon. Nah, ribbon itu adalah kumpulan grup-grup ini. Jadi di dalam menu home itu ada grup font, ada grup paragraf. Nah, masih ingat kan ini yang pada saat kalian kelas 4 dulu ini sering dipakai ya. Kita sering pakai ini dan kita sering pakai align yang ada di sini. Nah, ini nanti akan dipakai terus ya itu. Kalau di tab insert maka dia ada grup-grup sendiri lagi, ada illustrations, kemudian ada text, ada symbols, tables dan sebagainya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Untuk tab font, grup font di sini masih ingat kan fungsinya? Iya. Untuk ini itu theme font ini digunakan untuk mengubah jenis fontnya. Misalkan kalian, saya tidak mau pakai Arial, kalian boleh menggunakan Times New Roman atau yang lainnya. Sedangkan di sini itu ada yang namanya jenis size font ya, maaf bukan jenis tapi size font itu adalah ukuran untuk mengecilkan, membesarkan, itu menggunakan fungsi yang ada di sini. Kemudian ada B, ada I, ada U. Nah, pasti kalian familiar dengan ini ya. B itu adalah bold untuk menebalkan sebuah kata atau kalimat. Kemudian I itu untuk italic ya. Kemudian U itu untuk underline ya. Jadi B untuk menebalkan sebuah kalimat atau kata, sedangkan yang I di sini itu untuk memiringkan sebuah teks ya, seperti bentuk ikonnya ini simbolnya I miring. Kemudian ada U, ada garis bawah, itu adalah underline. Kemudian di sini ada strike through. Nah, itu adalah untuk mencoret misalkan ya. Nanti kita contohkan. Kemudian ada X2, ada subscript dan superscript ya. Seperti itu dia biasanya digunakan untuk menulis simbol-simbol kimia kayak gitu. Misalkan H2O. Nah, seperti itu. H, duanya kan kecil, kemudian O ya. Nanti kita coba praktekkan. Oke, kemudian di sini ada font colornya. Misalkan kalian tidak suka warna hitam, kalian boleh cari warna yang lain. Kemudian ada yang namanya text highlight di sini, ya. Jadi kalian bisa memblok belakangnya, itu nanti akan ada background warnanya. Kita contohkan ya. Oke, misal di sini, Bapak menulis sebuah kata. Misal seperti ini. Nah, sebelum kalian memberikan efek atau mengedit teks ini, maka hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memblok teks tersebut. Ya. Kalian bisa lihat di sini ada garis hitam yang kelap-kelip. Nah, itu dinamakan dengan kursor. Oke ya, itu dinamakan dengan kursor. Jadi kalian bisa melihat ada garis hitam tegak kelap-kelip di situ, itu dinamakan dengan kursor ya. Oke. Kursor ini bisa kalian tempatkan di belakang atau di awal kalimat. Boleh. Caranya memblok, maka kalian cukup tekan klik ya. Kalian cukup klik pada mouse. Klik, tahan, kemudian tarik. Nah, seperti itu. Sekali lagi, ini adalah mouse ya. Klik, tahan, kemudian tarik. Kalian bisa lihat pada kursornya. Ketika Bapak klik, kemudian tahan, maka kursornya akan terdiam. Ya. Tapi ketika Bapak lepas, maka kursor akan kelap-kelip kembali. Oke. Jadi sekali lagi untuk membloknya kalian klik, tahan pada mouse ya, kemudian tarik. Jika posisinya sudah seperti ini, maka kalimat tersebut
bisa kita ubah-ubah, ya. Bisa kita ubah warnanya, ukurannya, jenis fontnya, bisa. Oke, kita coba. Yang pertama kita ubah jenis fontnya dulu. Klik, kalian cari. Misal mau dikasih font yang ini, Candara misalkan, nah, Candara. Oke, kita klik Candara. Kemudian kita mau perbesar. Nah, misal Bapak kasih 48. Wah, besar sekali ya. Oke, kemudian Bapak mau tebalkan. Nah, klik, maka dia akan otomatis berubah menjadi tebal. Kemudian Bapak kasih efek I italic, maka dia akan miring. Kemudian Bapak kasih efek U underline. Nah, seperti itu. Oke ya. Ya, seperti yang kalian lihat di sana, Bapak ubah fontnya menjadi Candara, kemudian ukurannya menjadi 48, lalu Bapak kasih efek bold, italic, dan underline. Ya, kalian bisa lihat di sana perbedaannya. Oke, kemudian Bapak mau kasih efek strike through. Nah, tinggal kita klik aja. Tinggal kita klik saja, klik. Nah, maka dia akan ada efek coretannya di situ. Ya. Oke. Berikutnya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, di sini ada efek superscript dan subscript. Ya, misal kita mau nulis H2O. Ini Bapak normalkan dulu ya. Bapak hilangkan. Kemudian Bapak kasih font Times New Roman. Ini efeknya Bapak hilangkan dulu. Nah, ini. Jadi nulisnya seperti biasa H2O. H2O itu duanya kan kecil di bawah. Nah, bagaimana cara mengecilkannya? Tinggal kita blok di sini. Kita blok, ingat. Nah, lihat ya. Kita blok dulu. Sudah. Setelah kita blok, kemudian kita berikan efek, kita klik subscript-nya, klik. Nah, dia akan otomatis mengecil dengan sendirinya. Oke, paham ya? Oke, kira-kira seperti itu. Kalian bisa langsung coba praktekkan ya, jika saat ini kalian berada di depan komputer atau di depan laptop, kalian bisa coba langsung. Kemudian untuk yang superscript, misalkan Bapak biasanya untuk matematika juga bisa ya. Misal Bapak nulis X2 ditambah X2. Misal seperti ini. Misal ya. X2 duanya dia di atas, Y2 duanya dia di atas. Maka tinggal kita blok saja. Kita blok, kemudian kita aktifkan superscript-nya. Klik, kemudian ini juga di blok, kemudian diaktifkan. Selesai. Ya. Nah, ketika kalian mengaktifkan superscript, maka otomatis untuk teks berikutnya, misalkan kalian mengetik ya, dia akan berada di atas. Nah, sebelum kalian melanjutkan, ya, kalian nonaktifkan dulu. Nah, kalian spasi, kemudian kalian bisa mengetik ulang, melanjutkan pengetikannya berikutnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di sini ada yang namanya change case. Nah, dia digunakan untuk mengubah kalimat menjadi huruf kecil semua atau huruf besar semua. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan seperti ini. Ini Bapak terlanjur mengetik adalah dengan menggunakan huruf besar semua, ya. Nah, adalah ini mau Bapak ubah menjadi huruf kecil, semua, maka tinggal Bapak blok. Tidak perlu dihapus ya, tidak perlu dihapus. Kalau kalian mengetik sedikit begini, kemudian dihapus, nggak masalah kan kita mengetik ulang. Misalkan kalian terlanjur mengetik dengan huruf besar semua, itu ada 10 lembar. Nah, kalau kalian hapus, kemudian kalian ketik ulang, pasti repot ya, ribet. Nah, solusinya kalian tidak perlu menghapus itu. Tinggal kalian blok. Misalkan ini contohnya adalah contohnya ini ya, gitu. adalah waduh. Oke, contohnya adalah Oke, jadi kita blok di sini, kita blok dulu.
Kemudian kalian pilih yang lowercase. Nah, nanti dia akan otomatis berubah menjadi huruf kecil semua. Bagaimana jika ingin mengubah menjadi lebih besar semua? Ya tinggal kita pilih uppercase. Ya. Bagaimana jika huruf depannya aja? Tinggal kita pilih sentence case. Oh, ternyata tidak aktif. Sentence case berarti menggunakan capitalize each word. Ya, seperti itu. Kalian bisa pilih yang ini. Oke. Ya, kira-kira seperti itu contohnya. Untuk memberikan warna, nah tinggal kita blok aja, kita pilih warnanya, misalkan kalian mau warna biru. Kira-kira seperti itu. Bagaimana untuk memberikan highlightnya, teks highlight colornya? Sama, kalian tinggal blok. Misalkan judulnya, tinggal kalian blok, kemudian kalian klik teks highlightnya. Maka dia akan memblok, memberikan warna pada teksnya, backgroundnya, ya seperti itu. Baik, sampai sini sudah paham ya? Jadi kita hanya mereview sebentar. Berikutnya kita akan pindah beralih ke grup paragraf. Nah, yang paling sering kita gunakan itu adalah line yang di sini ya. Line pada Word dibagi menjadi 4, ada line left untuk rata kiri, ada line center untuk rata tengah, ada line right untuk rata kanan, kemudian ada line justify untuk rata kanan dan kiri. Nah, di setiap pelajaran TIK ya Bapak tekankan kembali seperti kelas-kelas sebelumnya. Bapak tekankan kembali bahwa setiap pelajaran TIK biasakan kalian menggunakan line justify yang rata kanan dan kiri ya. Karena kalau Bapak melihat kalian yang sebelumnya yang waktu praktek TIK itu kebanyakan masih menggunakan rata kiri ya, atau suka rata tengah gitu. Tapi untuk mengetik harus menggunakan rata kanan dan kiri ya. Seperti itu biar tulisan kalian rapi. Oke. Nah, bagaimana jika kita ingin mengaktifkan align ini? Ya sama, tinggal kita blok saja. Misalkan Bapak mau blok ini, mau Bapak rata tengah, bisa, dia sudah otomatis berubah. Kemudian rata kanan dia bisa. Bagaimana jika justify? Ya bisa, tinggal kita klik saja. Oke ya. Kenapa tulisannya berada di kiri? Karena dia tidak terlalu panjang. Misalkan kita ketik ya, nah misalkan seperti ini. Waduh, Bapak terlanjur mengetiknya dengan huruf besar semua. Nah, tinggal Bapak blok saja. Tinggal Bapak blok yang di sini, kemudian Bapak pilih. Nah, atau Bapak pilih lowercase juga bisa ya, seperti ini. Oke, kita praktekkan yang tadi ya, yang align tadi. Misalkan ini Bapak blok, kalau Bapak pilih align left maka dia akan rata kiri ya, sedangkan yang sisi sebelah kanan dia tidak rata. Kalau tengah align centernya maka seperti ini posisinya. Kalau align right maka dia akan seperti itu posisinya. Nah, kita lihat yang justify. Kita klik, kita pilih justify, klik, dia akan otomatis rata kanan dan kiri. Oke ya, seperti itu. Bagaimana jika kita ingin menggunakan number? Nah, kita tinggal pilih yang di atasnya. Ini ada number, di sini ada bulletnya. Oke ya, kita klik numbernya, misalkan angka atau abjad, di sini juga bisa ya, macamnya banyak. Misalkan mau angka 1 juga bisa, misalkan A boleh. Nah, ini misalkan. Nah, misalkan begini ya. Kalau ini kita enter, maka dia akan otomatis ke abjad berikutnya. Oke, ya dia akan otomatis. Misalkan seperti itu. Ya. Bagaimana jika seandainya kita ingin menggunakan simbol-simbol seperti ini? Bisa ya, tinggal kita klik aja. Nah, boleh ya. Pak, saya tidak mau simbol yang ada di situ, mau cari yang lain. Bisa, kalian klik define new bulletnya ini.
kalian klik. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalian pilih simbol. Nah, di simbol itu banyak simbol-simbol yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Saya nggak ada yang serak, Pak. Boleh cari yang lain. Biasanya untuk mencari simbol itu ada di sini, Wingdings. Nah, ini ya. Ada Wingdings 2, ada Wingdings 3. Kalian bisa cari di situ, Wingdings. Nah, ini banyak simbol-simbolnya. Wingdings 2. Nah, ada banyak ya. Yang 3 ada banyak sampai bawah. Oh, banyak kan? Kalian bisa cari di situ. Misal Bapak mau memasukkan simbol bendera Windows. Seperti ini. Klik ya, kemudian klik OK, klik OK sekali lagi simbol. Bapak pilih simbol misalkan ini ya, Bapak klik, kemudian Bapak OK, klik OK, dia akan otomatis masuk ke sini ya, masuk ke sini. Nah, ini kemudian Bapak klik OK. Nah, dia akan otomatis. Misal Bapak ketik juga, ketika Bapak enter maka dia akan otomatis muncul di bawahnya kembali ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, Bapak yakin kalian pasti paham ya. Nah, Bapak kira ini cukup? Jadi untuk video pengantarnya Bapak cukupkan. Nanti saat kita pembelajaran TIK, jika ada yang masih bingung, tidak mengerti, kalian bisa tanyakan langsung kepada Bapak ya. Nanti kita akan masuk ke materinya, sekalian kita praktek. Oke, kira-kira seperti itu. Selamat belajar, semangat, terima kasih.